Kodenya kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi anuitas ya. Jadi kita masih bahas anuitas. Yang kemarin kita sudah bahas anuitas biasa, anuitas di muka, anuitas ditunda. Kalau 3 anuitas yang sudah kita bahas kemarin, itu karakteristiknya hampir sama. Ya, besar pembayarannya itu sama, periodenya itu sama. Yang membedakan hanya letak pembayaran pertama. Itu kan ya dari ketiga anuitas yang sudah kita pelajari, perbedaannya ada di letak pembayaran pertama. Ya, sekarang kita bahasnya anuitas bertumbuh dan anuitas variabel. Ini nanti sama seperti anuitas di muka dan anuitas ditunda, nanti kalian presentasi untuk contoh soalnya di hari Jumat ya, minggu depan. Saya jelaskan dulu karakternya di anuitas bertumbuh dan anuitas variabel itu seperti apa. Oke. Ini latar belakang pembelajarannya ya. Dalam belajar anuitas biasa, anuitas di muka, dan anuitas ditunda, besar pembayaran atau penerimaan untuk setiap periode itu adalah sama, yaitu sebesar A. Ya, periode pertama pembayaran, ya ini perbedaannya ya. Untuk periode pertama pembayaran bisa dilakukan di awal, di akhir, atau setelah M periode. Kalau yang di awal kemarin namanya anuitas di muka. Kalau di akhir atau di periode selanjutnya itu anuitas biasa. Kalau setelah M periode itu anuitas ditunda. Gitu ya. Terus ada pertanyaan, bagaimana jika besar pembayaran atau penerimaan setiap periode itu tidak sama? Ya, tapi bertumbuh dan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang sama selama periode-periode tertentu. Ya, jadi kalau besarnya pembayaran itu di tiap periode itu nggak sama, terus bagaimana? Apa namanya kayak gitu? Tapi di sini, jika tahun ini pembayarannya atau penerimaannya sebesar A0, tahun depan sebesar A1, di mana A1 itu masih ada hubungannya dengan A0. Ya. Jadi A1 ini sama dengan A0 dikalikan 1 ditambah G. Ya. G ini adalah faktor pertumbuhannya. Ya. Itu yang dinamakan anuitas bertumbuh. Jadi anuitas bertumbuh itu adalah suatu rangkaian pembayaran atau penerimaan uang dengan besar yang tidak sama, tetapi bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama. Sebagai anuitas dan menyebutnya sebagai anuitas bertumbuh. Maksudnya pertumbuhan yang sama itu kalau di periode 1 saya bayar 1 juta, nanti di periode kedua ditambah 10%. Nanti di periode ketiga berarti ditambah lagi 10%. Di periode keempat ditambah lagi 10%, kayak gitu. Jadi ada polanya. Dia tidak sama, tapi masih ada polanya. Ya, kalau anuitas biasa di muka ditunda, itu pembayarannya sama semua. Tapi kalau di anuitas bertumbuh, ini pembayarannya berbeda, tapi masih ada polanya. Gitu ya. Polanya bertambah, misalkan tambahnya 10% atau tambahnya 20%. Pokoknya masih ada polanya yang sama, kayak gitu. Ya, ini untuk notasinya. Jadi ada I, G, N, A0, A1. I itu adalah tingkat bunga, ya, atau bisa juga namanya bisa tingkat bunga diskonto atau tingkat bunga relevan. G itu adalah tingkat pertumbuhannya, berapa persennya tadi. N jumlah periode. A0 besar pembayaran atau penerimaan hari ini. A1 besar pembayaran atau penerimaan satu periode lagi. Jadi nanti dilihat di soalnya pembayarannya itu dimulai kapan, kayak gitu ya. Persamaan untuk menghitung nilai sekarang dari anuitas bertumbuh ini ada persamaannya. Ya, ada faktor anuitas bertumbuhnya dikalikan A1,
atau faktor anuitas bertumbuh dikalikan A1 ditambah A0. Pokoknya nanti dilihat dulu pembayarannya. Kalau pembayarannya mulai satu periode lagi, berarti kita menggunakan yang PV yang ada perkalian A1-nya. Tapi kalau di pembayarannya ada yang hari ini, terus satu periode lagi sekian, itu berarti yang A1 ditambah A0 ini. Pakai yang PV yang sebelah kanan ini. Ya, kita lihat contoh soalnya kira-kira seperti apa. Ya, ini ya. Berapa nilai sekarang dari arus kas sebesar 1 juta tahun depan, terus 1.100.000 tahun berikutnya, dan terus bertumbuh sebesar 10% setiap tahun, selama 10 kali. Jika tingkat bunganya J1 adalah 12%. Sebentar saya... Ya, di sini tingkat bunganya adalah J1 12%. Padahal di soal yang dibutuhkan adalah I. Sehingga kita bisa langsung mencari I-nya menggunakan rumus yang JM per M. Ya, pokoknya rumus I sama dengan JM per M ini jangan sampai lupa. Ya, JM-nya J1, berarti J1 dibagi 1. Jadi 12% dibagi 1 sama dengan 12% itu sendiri. Jadi seperti itu. Itu ya. Itu sebagai I-nya. Yang di sini ada bertumbuh sebesar 10%. Ya, bertumbuh sebesar 10% itu jadi G-nya. Jadi G-nya yang 0,1. Kayak gitu. E-nya 10 kali. A1-nya yang 1 juta. Ya, tahun depan. Kenapa? Di sini kan ini ya. A0 itu untuk hari ini, A1 untuk satu periode lagi. Satu periode lagi itu kan bisa dikatakan periode depannya gitu ya. Karena di sini dimulai bayarnya 1 juta tahun depan, maka dia menggunakan rumus yang A1. Yang 1.100.000 ini sebenarnya nggak perlu dirokan, nggak apa-apa, karena ini untuk tahun berikutnya. Jadi ini ada tahun 1, periode 1, periode 2, periode 3. Di sini ada periode 0 ya. Kita waktu menerima uangnya di sini. Misalkan pinjamannya di periode 0. Terus membayar cicilannya mulai periode 1. Di sini yang bayar 1 juta. Di sini 1.100.000. Ya. Kalau A0 itu letaknya di sini. Di sini A1. Karena yang diketahui A1 dan A2, sedangkan untuk rumus untuk A2 kan tidak ada ya di rumusnya ini ya. Ya, untuk A2 nggak ada, berarti kita menggunakan rumus yang menggunakan A1. Yang A0, yang rumus menggunakan A0 nggak perlu digunakan, karena A0-nya kan tidak diketahui. Kayak gitu. Itu ya. Ini contoh 1. Sekarang kita coba ke contoh 2. Ya. Jika arus kas pada contoh 1 dimulai hari ini, ya berarti dimulai hari ini. Ketika periode 0 hari ini, sudah ada uang 1 juta bayar cicilannya. Tahun depan 1.100.000, berarti depannya kan periode 1 ya. Ya, ini baru yang 1 juta yang hari ini itu A0. Yang tahun berikutnya itu A1. Kalau soalnya seperti ini, kita baru bisa menggunakan rumus yang ada penambahan A0-nya tadi. Jadi di anuitas bertumbuh itu ada 2 macam rumus ya. Ada yang cuma sampai A1, ada yang penambahan A0. Itu tergantung soalnya masing-masing. Kalau di contoh 1 ini, kebetulan yang diketahui periode tahun depan, jadi periode 1-nya. Terus tahun berikutnya ini sudah jadi periode 2, jadi A2-nya. Jadi yang A2 nggak perlu kita masukkan ke rumusnya. Ya, kita menggunakan rumus yang A1. Beda dengan yang contoh 2. Yang contoh 2 ini arus kasnya dimulai hari ini. Tahun depannya ada yang periode A1-nya. Jadi kita menggunakan persamaan yang ada A1, yang ada A0-nya. Dari sini ada yang ditanyakan?
Mau izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang tadi itu bunga diskonto sama bunga biasa apa bedanya? Mana? Yang ini. Ya, Iya. ini tingkat bunga, sebenarnya ini tingkat bunga per periodenya itu loh. Itu. Beda dengan tingkat bunga yang per tahun ya. Sama yang J itu juga beda sama yang J ini. Kalau J kemarin, apa yang di tingkat bunga majemuk nanti tolong dibaca lagi ya. Istilahnya saya lupa. Kalau J itu tingkat bunga efektif atau apa, kemarin kan kita pernah belajar ya tingkat bunga efektif atau apa. Nanti kalau tingkat bunga diskonto ini sebenarnya tingkat bunga untuk tiap periodenya. Untuk tiap periodenya. Kalau di sini itu C1 artinya kan 1 tahun 1 kali. Sebenarnya dia bisa juga disebut tingkat bunganya 12% per tahun. Hanya penulisannya aja bentuknya C1. Jadi nanti di soal itu penulisan untuk tingkat bunganya juga macam-macam ya. Ada yang bentuknya tingkat bunga efektif seperti ini kayak C1, C12 atau bentuknya yang seperti ini kayak gitu. Terima kasih. Oke. Ya, ini bedanya contoh 1 dan contoh 2. Terus ada materi perpetuitas bertumbuh. Ya, kemarin untuk perpetuitas kita kan sudah belajar ya di anuitas biasa. Perpetuitas itu adalah anuitas tak terhingga yang kita nggak tahu selesainya kapan kayak gitu. Kalau yang kemarin kita pelajari itu tiap periodenya pembayarannya kan sama. Pembayarannya sama. Tapi bagaimana kalau ternyata pembayarannya itu bertumbuh, ada yang berbeda di sini kayak gitu. Nanti bisa dibaca sendiri untuk contoh soalnya ya. Ini sebenarnya contoh soalnya sudah saya berikan semua. Ini ada anuitas variabel. Ya. Pada anuitas bertumbuh dan anuitas variabel itu konsepnya hampir sama. Konsepnya hampir sama. Hanya saja yang membedakan kalau di anuitas bertumbuh, dia dinyatakan dalam persentase pertumbuhannya tadi loh, yang G-nya. G-nya itu kan dalam persen. Ya, kalau bertumbuh seperti ini. Kalau di anuitas variabel, itu besar pertumbuhannya itu berupa nilai nominal. Jadi berupa angka berapa. Kayak gitu. Terus di anuitas variabel, dia bertumbuhnya bisa positif, bisa negatif ya. Kalau positif berarti bertambah, kalau negatif berarti nanti berkurang. Ya, pertumbuhannya turun kayak gitu. Jadi istilahnya tetap bertumbuh tapi karena negatif dia berkurang kayak gitu. Nah, di sini contohnya itu seorang pengusaha menginginkan pelunasan utangnya dengan angsuran yang menurun setiap periodenya. Maksudnya angsuran yang menurun ini seperti apa? Misalkan ada pinjaman. Terus pembayaran cicilannya ada periode 1, periode 2, 3, dan seterusnya. Di periode 1 misalkan saya bayarnya 5 juta. Nanti periode 2 turun jadi 4 juta. Nanti periode 3 turun lagi jadi 3 juta. Kayak gitu. Turunnya tetap ada polanya. Jadi bayarnya dia beda, pembayaran tiap periodenya itu berbeda, tapi masih tetap ada polanya. Itu ya. Kalau di anuitas bertumbuh, ini dinyatakan dalam persen. Ya, kalau di anuitas variabel dinyatakan dalam nilai nominal. Ya, itu yang membedakan. Ya, persamaannya untuk A ada rumusnya sendiri. Jadi nanti contoh soalnya dia karakternya juga beda. A-nya ada rumusnya sendiri. Terus nanti ada PV untuk seri 1, seri 2 nanti dibaca lagi lah. Di sini sudah lengkap sebenarnya, kalian ngikuti slide sebenarnya sudah bisa. Nanti ada PV1, kok PV1, PV seri 1, ada PV seri 2. Nah, yang disebut PV itu adalah penambahannya PV seri 1 sama PV seri 2. Ya, di sini contohnya. Ya, contoh 5 misalkan sekarang. Utang sebesar 60% berbunga 60%. Utang sebesar 60 juta berbunga 10%. Dilunasi dengan 3 kali angsuran tahunan. Pelunasan pokok utang adalah setiap angsuran adalah sama dalam
Pelunasan pokok utang dalam setiap angsuran adalah sama, yaitu sepertiga. Sepertiga dari 60 juta adalah 20 juta. Buat skedul pelunasan utang di atas. Ya. Biaya bunga tahun pertama, karena bunganya kan 10% ya. Jadi 10% kali 60 juta. 6 juta. Angsuran pertama 20 juta. Berarti 20 juta ini ditambah bunganya 6 juta, sehingga kita bayar angsurannya 26 juta. Saldo utang setelah angsuran pertama 60 juta, tetap dikurangi yang 20 juta. Bukan yang 26 ya, karena yang 26 ini sudah termasuk bunganya tadi. Ya, jadi untuk angsuran pertama, saldo utang setelah angsuran pertama 60 dikurangi 20, tinggal 40 juta. Oke. Sekarang biaya bunga untuk tahun kedua. Tahun kedua acuannya sudah bukan yang 60 juta tadi, tapi yang 40 juta. Jadi 10% dikalikan 40 juta, yaitu 4 juta. Pembayaran angsuran kedua, 20 juta ditambah 4 juta, 24. Saldo utang setelah angsuran kedua, 40 dikurangi 20, sekarang tinggal 20. Sekarang biaya bunga tahun ketiga 10% dari saldo utangnya tadi, 2 juta. Sehingga angsuran ketiganya adalah 20 juta ditambah 2 juta, yaitu 22 juta. Kalau dilihat dari contoh 5, angsuran pertama 26, angsuran kedua 24, angsuran ketiga 22. Kan semakin turun ya, semakin berkurang, tapi ada polanya. Kayak gitu. Hanya saja untuk pelunasan pokoknya kan sama. 20 juta, 20 juta, 20 juta. Yang bedanya itu karena pengaruh bunganya tadi. Ya, misalkan seperti ini contohnya. Jadi angsurannya tiap bulannya bisa berkurang, tapi ada polanya ya. Kalau dilihat kan berpola ini. Selisihnya 2 juta, 2 juta kayak gitu. Gitu ya. Ini contohnya seperti itulah. Ini nanti kalau misalkan mau menggunakan rumus di anuitas, coba nanti dibaca sendiri. Ya, ini diagramnya saya tuliskan ini tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ya, yang tahun 1 26, tahun 2 24, tahun 3 22. Bedanya kan 2 juta 2 juta ya. Ya, bedanya ini kan polanya 2 juta 2 juta itu. Ya, kalau mau dibuat schedule berarti nanti E-nya 3, tingkat bunganya 10, nilai awalnya yang A1 26. Bedanya 2 juta. Nanti disubstitusikan ke rumusnya nanti akan ada hasilnya. Kayak gitu. Coba nanti dibuktikan di rumusnya yang ini. Itu ya, Bapak ikuti slide saya ini dibaca nanti insya Allah paham. Ya, ini ada hitung nilai sekarang dari arus kas ini. Jadi ada arus kas tahun 1, tahun 2, tahun 3. Ini selisihnya kan 10.000, 10.000, 10.000 kayak gitu ya. Ya, jadi nanti ini A1-nya berapa? 36 kan tadi ya. A1-nya itu pembayaran pertama 36. Terus D-nya itu bedanya. Di sini bedanya bernilai negatif karena jumlah pembayarannya mengalami penurunan. Kali iki. Jadi A-nya itu 100.000. A itu apa Bu? A itu ya nanti dibaca lagi di ini. Nanti kan ada A itu adalah besar anuitasnya atau A. A1 besar pembayaran periode pertama. D itu perbedaan. I itu tingkat diskonto per periode. N itu jumlah periode pembayarannya. Nanti dibaca sendiri yang itu. Sebenarnya untuk materi anuitas di muka, ditunda, bertumbuh variabel itu tidak masuk dalam RPS yang dari akuntansi. Cuma karena masih ada di dalam rangkaian anuitas, jadi sebisa mungkin kalian juga harus paham sedikit-sedikit. Ya, jadi makanya
ini saya buat presentasi aja karena yang penting konsepnya yang sudah saya sampaikan ke kalian, nanti untuk contoh soalnya kalian bisa cari sendiri. Ya, ini ada contoh 7, nanti dibaca-baca sendiri. Terus ada anuitas variabel meningkat. Ya, itu kalau yang sebelumnya itu yang D-nya kurang dari 0. Kalau yang meningkat nanti bagaimana jika D-nya lebih besar dari 0? Kalau bertumbuh ke atas kayak gitu, bertambah. Nah, ini ada contohnya, nanti bisa dibaca sendiri. Kita tetap menggunakan rumus yang sama, hanya bedanya itu positif. Itu ya. Ya, nanti untuk yang aplikasi pada valuasi obligasi tidak dibahas dulu ya. Nanti kita akan belajar obligasi di akhir semester. Ya, sudah. Jadi itu sebentar. Ya, jadi untuk materi anuitas bertumbuh dan anuitas variabel kurang lebih seperti itu. Ya, di sini ada tugas 4 ya, yang tugas presentasi kelompok. Dengan kelompok yang sama aja ya, biar kelompoknya nggak beda-beda ya. Dengan kelompok yang sama, pelajari bab anuitas bertumbuh, terus masing-masing kelompok membuat 4 contoh soal. Kalau kemarin 2 contoh soal yang misalkan nyari PV, semua PV kan gitu ya, dua contoh soal PV semua. Sekarang 4 dalam PowerPoint, nanti dipresentasikan sesuai jadwal, 1 minggu lagi, terus nanti di akhir ada kuis. Materinya ini. Sorry. Ya, jadi 4 contoh soal itu masing-masing ini ya, anuitas bertumbuh bikin 1 soal, perpetuitas bertumbuh bikin 1, anuitas variabel bikin 1, anuitas variabel meningkat bikin 1. Ya, jadi ini masing-masingnya 1 soal, 1 soal, 1 soal. Nanti kalau dikumpul 4 soal. Semua kelompok mengerjakan ini. Ya, kalau kemarin di anuitas di muka dan ditunda kan saya bagi-bagi karena bobotnya itu sama. Jadi nggak ada yang terlalu sulit, nggak ada yang terlalu mudah. Tapi kalau di anuitas bertumbuh dan variabel, yang bertumbuh itu cepat banget penyelesaiannya. 1 rumus selesai, tapi kalau di anuitas variabel itu ada arus kasnya ya, jadi kalian harus bikin tabel-tabel. Walaupun sebenarnya nggak terlalu susah, cuma karena mungkin pengerjaannya agak banyak, jadi daripada iri-irian, kamu kok yang mudah, yang sedikit, aku kok yang banyak. Jadi kalian mengerjakan semua aja. Jadi semua kelompok mengerjakan tiap 1 contoh soal ini, beserta pembahasannya. Jadi anuitas bertumbuh cari 1 soal, perpetuitas bertumbuh cari 1, anuitas variabel cari 1 soal, anuitas variabel meningkat cari 1 soal. Itu ya. Terus 1 kelas yang 8 kelompok ini, yang 1 kelas itu coba didiskusikan agar contoh soal yang diambil itu nggak sama. Ya biar contoh soalnya nggak sama. Jadi nanti biar kalau semakin banyak contoh soal yang terkumpul, kalian belajarnya juga akan semakin banyak kan ya. Kayak gitu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Gitu ya. Jadi saya nyoba kalian belajar mandiri, kira-kira jalan apa enggak, kan sudah besar-besar. Sudah biasa belajar kelompok juga kan ya. Gitu. Ada yang tanyakan? Oke, kalau nggak ada, sebenarnya hari ini deadline yang tugas 2 ya, tapi nggak tahu tugas 2-nya apa sudah terkumpul semua atau ada yang belum terkumpul. Ya, jadi untuk hari ini sebenarnya deadline-nya tugas 2 harus sudah terkumpul yang di LMS. Terus hari Selasa besok tugas 3, hari Jumat tugas 4 gitu ya. Jadi karena banyak sekali tugasnya, untuk hari ini kuliah dengan saya cukupkan dulu biar kalian ada waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain. Gitu ya. Jadi kalau bisa Zoom-nya ini
kalian gunakan untuk diskusi. Jadi bukan berarti kuliah dengan saya selesai terus kalian sudah bubar, jangan seperti itu ya. Jadi waktu yang tersisa, waktu yang ada kalian gunakan untuk diskusi, nyicil-nyicil biar nanti nggak numpuk-numpuk. Setidaknya untuk hari ini selesaikan dulu yang tugas 2. Terus nanti untuk hari Selasa yang tugas 3, untuk hari Jumat yang tugas 4. Ya, karena kan yang tugas 3 dan tugas 4 itu kelompokan, jadi ya dibagi rata ya untuk semua anggota kelompok biar pekerjaannya itu nggak numpuk di satu orang, ya, biar bagi rata. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya silakan Arya. Untuk kuis hari Selasa itu bab apa ya, Bu? Bab yang dipresentasikan hari itu. Oh, Ya, jadi yang dipresentasikan hari itu apa? Anuitas di muka dan ditunda kan ya. Nanti coba saya kasih kuis ya 3 soal lah. Kira-kira jalan apa enggak gitu loh. Ya. Jadi makanya saya adakan kuis itu biar kalian pas waktu ngerjakan tugas kelompok benar-benar ngerjakan ya, ngerjakan dan belajar kan gitu. Materi kita gini masalahnya. Materi kita itu sangat banyak sekali. Saya sendiri juga sebenarnya juga kasihan ya. Kalian 1 minggu dapat 2 kali matematika keuangan. Kalau terus-terusan saya yang ngasih materi, kayaknya terlalu berat gitu ya. Jadi kalau diselingi kalian yang presentasi kan bisa jadi ini kalau temennya yang presentasi mungkin oh ya agak santai atau gimana kan gitu. Beda dengan yang di prodi yang lain. Kalau prodi yang lain itu 1 minggu 1 kali. Kalau kalian 1 minggu 2 kali. Dan materinya padat banget, sangat banyak sekali. Jadi kalau kalian nggak nyicil-nyicil belajarnya, nanti kewalahan di belakang. Ya, hari ini kita ngumpulkan tugas 2, minggu depan hari Selasa tugas 3, hari Jumat tugas 4. Hari Selasanya lagi kalian UTS. Gitu loh. Karena apa? Karena sebenarnya UTS-nya jadwalnya minggu depan ini, tapi saya buat presentasi, saya nggak apa-apa UTS-nya mundur hari Selasa. Pokoknya hari Jumat itu nilai UTS sudah harus terkumpul, Jumat yang tanggal 29 itu. Makanya saya buat Selasa besok presentasi, Jumat presentasi, Selasanya UTS. Nah, UTS itu materinya yang mana? Ya yang dari awal yang sudah kita pelajari, dari yang bunga tunggal, bunga majemuk, anuitas biasa, anuitas ditunda di muka, anuitas bertumbuh variabel. Itu kan sudah sangat banyak. Itu sudah sangat banyak. Makanya kalau saya adakan kuis di tengah-tengah, kalian setidaknya belajarnya itu nyicil belajarnya, jadi nggak numpuk di belakang. Ya walaupun sebenarnya UTS-nya juga open book, boleh buka buku, boleh buka catatan kan juga santai. Tapi karena materinya banyak sekali itu saya bingung juga kalau kalian nggak dipaksa untuk nyicil belajar, nanti belajar numpuk di belakang kewalahan gitu loh. Apalagi nanti UAS materinya sepertinya dari awal lagi. Nanti kita selesai UTS kan masih ada materi amortisasi, dana pelunasan, terus penyusutan, obligasi, saham. Nah, itu kan sudah banyak juga kan. Nah, UAS dari awal sampai akhir, bayangkan itu kan banyak sekali. Saya juga ini gimana kan pas rencana saya itu waktu UAS ya dari tengah-tengah sampai UAS ternyata dosen senior mintanya ya jangan Mbak ya dari awal ya sudah Pak dari awal gitu loh. Jadi ya kita mensiasati materi yang banyak itu, makanya kita belajarnya kita cicil dari sekarang. Kalau sekarang memang sudah paham, nanti di belakang kalian nggak kesusahan gitu loh untuk UAS-nya. Walaupun sebenarnya untuk UAS open book sih, nggak nggak terlalu susah ya, open book, boleh menggunakan kalkulator. Terus kalau misalkan mau searching juga nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, kuis dengan saya jangan dibayangkan yang serem ya. Nanti kita santai aja kuisnya. Ya, jangan dibayangkan, pokoknya kalian serius mengerjakan gitu aja.
Itu ya. Ada yang tanyakan lagi? Ya, kalau nggak ada yang tanyakan, saya keluar dari room dulu. Kalian Zoom-nya ini kalian gunakan untuk diskusi, menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Saya izin dulu ya. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu.